berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap pertolonganmu yang kami rasakan. Secara khusus pagi hari ini kami boleh menghampiri Engkau lewat firman-Mu. Engkau memberkati kami semua Tuhan yang beribadah di rumah, sehingga walaupun kami tidak bersama tetapi tidak mengurangi makna firman Allah kami dengar bersama. Kalaupun hamba menyampaikan firman Tuhan lewat media massa, Tuhan Engkau pakai media massa ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini kepadamu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar dan memperdengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat, baik, tidak kurang satu apapun. Dan kami berharap semua kita boleh memuji Tuhan, semua kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan kita diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan kami bacakan di dalam nama Yesus Kristus. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa, dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka telah terdengar, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, mengasihi bukan dengan kata tetapi dengan tindakan. Mengasihi bukan dengan kata tetapi dengan tindakan. Jadi hari ini saya punya dua cerita. Cerita yang pertama datang dari seorang raja. Karena rawan sekali pencurian di kerajaannya, sehingga ia membuat peraturan, siapa yang mencuri kedapatan akan dicongkel matanya. Prajurit menangkap pencuri dan membawa kepada raja, yang ternyata anak tunggalnya sendiri. Sebagai konsekuensi dari keputusannya, ia melepaskan anaknya dan mencongkel matanya sendiri karena ia sangat mengasihi anaknya. Cerita yang kedua datang dari seorang Kristen. Ia mengaku sangat mengasihi Tuhan dan bertanya, apa yang harus kulakukan untuk mengasihi Yesus, mengasihimu? Lalu Yesus menjawab, jika engkau mengasihiku, pikulah salib ini sampai ke atas bukit, aku menunggumu di sana. Dengan senang hati, orang Kristen tadi memikul salib itu. Tetapi beberapa lama kemudian, ia merasa keberatan, terlalu berat salibnya. Maka ia mulai berpikir, daripada capek aku mikul-mikul salib ini, aku potong saja, pikirnya. Ia memotong salib itu. Biar terasa ringan.
Lalu kemudian ia mulai curang dan tidak komit. Setelah tiba, ia bilang, "Tuhan, aku sudah sampai." Lalu Tuhan berkata, "Letakkanlah salib itu di jurang, dan itulah yang menjadi titimu datang kepadaku. Aku sudah menunggumu." Tetapi orang Kristen itu tidak dapat menyeberang karena salibnya yang sudah dipotong. Lalu Yesus berkata, "Engkau tidak dapat datang kepadaku karena salib yang aku berikan kepadamu, yang harusnya menjadi titimu, karena engkau sudah potong, maka engkau tidak dapat sampai kepadaku. Jika engkau mengasihi aku, tentu engkau menuruti firmanku." Dari dua cerita, yang manakah yang mengasihi Tuhan? Cerita ada 10 hukum Tuhan. Yang pertama sampai yang keempat mengasihi Tuhan, yang kelima dan 10 mengasihi manusia. Yesus meminta Roh Penghibur agar hati manusia itu tidak dipenuhi kejahatan dan kegelapan yang menyesatkan. Roh Penghibur yang memberi damai sejahtera memampukan manusia menerima pekerjaan Roh Kudus, yaitu membimbing, menyertai, mengajar, menasehati. Kata "jangan gelisah dan gentar hatimu" di ayat yang coba kita perhatikan firman Tuhan di ayat yang ke-26. Dilanjutkan ke-27. "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Ayat 27b. Jangan gelisah dan gentar hatimu adalah gambaran cerita yang kedua. Di hatinya penuh dengan ketidakpastian yang dibungkus oleh penampilan luar, yang tak terlihat oleh mata manusia, tetapi dilihat oleh Allah. Jadi banyak orang yang penampilan luarnya wah, tapi di dalamnya belum tentu seperti itu. Jadi penampilan luar tidak mewakili penampilan dalam, inner beauty, tetapi inner beauty mewakili penampilan luar. Jadi kita tinggal pilih yang mana. Terkadang orang tertipu dengan penampilan luarnya, tetapi tidak seindah penampilan luarnya di dalam. Kita bisa memperlihatkan itu kepada manusia. Penampilan luar yang tak terlihat oleh mata manusia, tetapi terlihat oleh Allah. Allah menilai hati kita, menilai pikiran kita, bukan menilai apa yang kita nampakkan. Allah menegaskan damai sejahtera itu harusnya mampu mengalahkan kegelisahan dalam hati. Jika engkau mengasihi aku dengan tulus, jika kasih itu hanya sekedar lip service, ucapan, engkau tidak akan memperoleh damai sejahtera. Karena banyak orang seakan-akan peduli, padahal tidak seperti itu. Seakan-akan dia begitu perhatian kepada orang, padahal tidak seperti itu. Dan sarupa ucapan di depan dengan di belakang. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang harus diwaspadai. Terkadang di depan kita begitu manis, tapi di belakang kita tidak. Kasih bukan ucapan, tetapi tindakan. Kasih bukan karena sedia, bukan karena sama, dan lain-lain. Tetapi kasih adalah tindakan seadanya yang ada pada kita. Itu sebabnya di ayat yang berikutnya tadi, damai sejahtera yang diberikan Allah harusnya memampukan kita untuk mengasihi
bukan dengan ucapan, tetapi dengan tindakan. Istilah orang bijak katakan, bukan berkarya kata, tetapi berkarya nyata. Itu istilah orang bijak. Bukan omong doang, tetapi karya nyata yang bisa dirasakan oleh orang lain, yang bisa dilihat oleh orang lain, dan yang bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, terlebih juga Tuhan. Kasih akan memampukan kita memahami orang lain dengan positif. Kasih akan memampukan kita menempatkan diri di posisi orang lain. Dan kasih akan memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk bisa peduli kepada orang lain. Dengan positif, kasih akan membunuh kecurigaan, fitnah, dan lain-lain. Jadi kalau kita bilang, aku anak Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita tidak mencerminkan kita mengasihi Tuhan, kata si Yakobus, kita ini adalah penipu. Kata si Yakobus, kita ini pembohong, dan kita ini bukan pengikut Tuhan, melainkan pengikut dunia atau iblis. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengasihi bukan dengan ucapan, bukan dengan kata-kata, tetapi mari kita mengasihi dengan tindakan. Baik itu di keluarga, di masyarakat, terlebih di gereja. Tunjukkan tindakan kita, sekecil apapun itu tindakan. Mungkin bagi dunia tidak terlihat, tetapi di mata Tuhan itu punya nilai yang sangat luar biasa. Dan Tuhan menginginkan tindakan itu sebagai hasil dari iman kita. Karena iman tanpa perbuatan katanya bohong, nol. Iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan itu adalah tindakan. Dan tindakan itu harus nyata. Jadi itu sebabnya tindakan itulah buah dari iman kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita dan memampukan kita mengasihi bukan dengan kata-kata, mengasihi bukan dengan ucapan, tetapi kita belajar mengasihi dengan tindakan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan lewat firman Tuhan mengajar kami hari ini. Supaya kami boleh mengasihi Tuhan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Ajari kami Bapa, supaya kami tidak hidup munafik seperti orang Farisi, tetapi hidup apa adanya. Sebab kami tidak dapat membohongi Tuhan. Manusia dapat kami bohongi, tetapi Tuhan melihat hati kami. Maka biarlah kami Tuhan terus berserah diri kepadamu, supaya hidup kami tidak seperti topeng, dan hidup kami tidak seperti uap yang sebentar akan berlalu, tidak seperti dunia ini yang hanya memikirkan dan mementingkan kehidupan sendiri dan tidak memperhatikan sekelilingnya. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan dan menolong kami. Secara khusus Tuhan, dalam menghadapi situasi pandemik yang sampai hari ini belum kami lihat tanda-tanda akan berakhirnya. Kuatkan kami Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh terus sehat, tidak kurang satu apapun. Berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh Bapa hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.